Perkenalkan, nama saya Sabrina Narulita, EPM 2211000189. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak-anak remaja dan lingkungan untuk memenuhi tugas dari Ibu Septika Laili Anti, M.Pd selaku dosen mata kuliah PPDU. Assalamualaikum kawan-kawan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di videoku ini ya guys. Sebelum saya menjelaskan materi, di sini saya akan mempertontonkan video anak-anak di lingkungan sekolah. Lingkungan adalah salah satu faktor yang paling besar pengaruhnya bagi pendidikan dan perkembangan karakter anak. Bila anak berada pada lingkungan yang baik, maka akan dapat memberikan pengaruh yang baik pula pada perkembangan karakter anak. Dan begitu juga sebaliknya, lingkungan yang tidak baik juga dapat memberikan pengaruh yang tidak baik bagi perkembangan karakter anak. Lingkungan ini dapat dimisalkan seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, ataupun lingkungan sekolah anak. Sebagai makhluk sosial, sejak dini memang sebaiknya anak dikenalkan pada lingkungan masyarakat. Nah, karakter tiap-tiap kelompok masyarakat itu sendiri berbeda-beda. Pasti ada yang baik dan ada yang buruk. Karena seorang anak tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka tugas orang tualah yang mengarahkannya dan mendidiknya. Artinya, orang tua harus tahu benar apakah lingkungan tempat anak bergaul benar-benar steril untuk perkembangan karakternya atau tidak. Dalam proses perkembangan anak, lingkungan merupakan faktor yang sangat penting setelah pembawaan. Tanpa adanya dukungan dari faktor lingkungan, maka proses perkembangan dalam mewujudkan potensi pembawaan menjadi kemampuan nyata yang tidak akan terjadi. Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak. Pada bagian ini akan dibahas pengaruh lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, sosial dan budaya terhadap tumbuh kembang anak atau remaja yang berhadapan dengan hukum. Keluarga adalah lingkungan awal dan terdekat anak pada masa tumbuh kembangnya, sementara orang tua menjadi teladan pertamanya. Untuk itu, orang tua harus menjaga sikap karena itu yang akan ditiru oleh anak. Sikap yang baik dari orang tua akan turut serta menanamkan kebiasaan baik di rumah. Misalnya taat beribadah, berkata sopan, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan baik yang telah ditanamkan sejak dini akan terpatri dalam dirinya, sehingga tidak akan hilang walaupun si anak sudah tumbuh dewasa. 2. Lingkungan sekolah. Semenjak usia 6 hingga 7 tahun, anak-anak mulai memasuki lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan sekunder anak. Pada umumnya, anak SMP atau SMA menghabiskan waktu sekitar 7 jam di sekolah. Hampir sepertiga waktu anak dihabiskan di sekolah, sehingga diharapkan sekolah dan guru memberikan pengaruh yang baik terhadap anak. Namun, pada saat ini pengaruh guru semakin menurun. Anak sekarang lebih dipengaruhi oleh teman sebaya, sehingga banyak guru dan sekolah yang merasa kewalahan dalam menangani siswanya.
seperti yang seringkali terjadi pada siswa-siswa yang terlibat tawuran masih mengenakan seragam sekolah. Dalam memilih sekolah, hendaknya memperhatikan 5 hal penting, yaitu spiritual, emosional, jasmani, intelektual, dan sosial. 3. Teman sebaya. Selain ada dampak positif dari teman sebaya, beberapa ahli menekankan pengaruh negatif pada teman sebaya dalam perkembangan remaja. Remaja yang mengalami penolakan dan pengabaian oleh temannya memunculkan perasaan kesepian atau permusuhan yang dihubungkan dengan kesehatan mental. 4. Lingkungan sosial merupakan semua orang atau masyarakat lain yang mempengaruhi kita. Pengaruh lingkungan sosial itu ada yang kita terima secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh secara langsung seperti pergaulan sehari-hari, keluarga, dan teman. Pengaruh secara tidak langsung seperti melalui radio, televisi, membaca buku-buku, majalah-majalah, surat-surat kabar, dan dengan berbagai cara yang lain. 5. Budaya. Kondisi kemiskinan menurut Lewis pada tahun 1998, Hughes dalam M. Sisen dan Williams III memunculkan budaya kemiskinan. Dalam budaya kemiskinan, orang tua tidak mengajarkan norma dan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Kesibukan orang tua untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tekanan hidup yang berat sebagai pencari nafkah tunggal karena perceraian atau meninggal, menyebabkan ayah atau ibu tidak memberikan perhatian terhadap anak, sehingga membiarkan anak tumbuh tanpa perhatian, kasih sayang, dan bimbingan orang tua. Jadi, fungsi atau peranan lingkungan ini dalam proses perkembangan dapat dikatakan sebagai faktor ajar, yaitu faktor yang akan mempengaruhi perwujudan suatu potensi secara baik atau tidak baik. Sebab pengaruh lingkungan dalam hal ini dapat bersifat positif, yang berarti pengaruhnya baik dan sangat menunjang perkembangan suatu potensi, atau bersifat negatif, yaitu pengaruh lingkungan itu tidak baik dan akan menghambat perkembangan. Oleh karena itu, orang tua harus menciptakan atau menyediakan lingkungan yang baik dan mengawasi pengaruh lingkungan terhadap anak.